Siapa yang mau baca? Pigmen adalah Senyawa penting yang dapat membantu senyawa penting yang dapat membantu keberhasilan proses fotosintesis pada organisme fotoautotrof. Nah, siapa yang tahu arti autotrof, anak-anak? dapat membuat makanan sendiri. Iya, dia merupakan makhluk hidup yang mampu Membuat makanan sendiri. membuat Buat makanan makanan sendiri. sendiri. Nah, contohnya adalah siapa? Yaitu tumbuhan Tumbuhan hijau. hijau. Ya. Nah, kalau kebalikannya autotrof itu apa, Nana? Heterotrof. Hah? Heterotrof. Heterotrof. Heterotrof ya. Heterotrof. Berarti kalau heterotrof itu yang bagaimana? Tidak ada membuat makanan sendiri. Ya, tidak mampu membuat makanan sendiri. Contohnya siapa itu, anak-anak? Hewan. Hewan. Contohnya misalkan ada Manusia. hewan, manusia itu tidak mampu membuat makanannya sendiri. Itu ya, ada pertanyaan? Tidak. Ada, kita lanjutkan soalnya. Nah, di situ silakan kita lanjutkan membaca. Berikut disajikan grafik kemampuan beberapa tipe pigmen dari organisme autotrof dalam menyerap cahaya yang panjang ya. Panjang gelombangnya berbeda. Untuk Akila mohon maaf ya, saya mute karena apa? Noise ya, Akila ya. Mungkin silakan ganti perangkat atau mungkin pakai headset ya. Oke, saya lanjutkan ya Nana ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah ya, berdasarkan grafik di atas, pigmen yang dapat merefleksikan 100% cahaya jingga dan merah. Jingga hingga merah ya. Jingga hingga merah. Itu namanya apa? Ya, tahu artinya merefleksikan anak-anak? Jingga itu bentuknya seperti ini ya. Ini warna jingga. Jingga itu berarti kita tahunya adalah oranye. Nah, ya. Jadi kalau warna oranye, tahu merefleksikan anak-anak? Nah, ini ada kata-kata merefleksikan. Artinya apa tadi? Memantulkan. Berarti kalau memantulkan itu diserap apa tidak diserap anak-anak? Tidak diserap. Nah, artinya berarti kalau memantulkan ini artinya berarti tidak diserap. Atau daya serapnya bagaimana? Kurang. Daya serapnya rendah. Rendah ya. Berarti rendah itu bisa jadi ya kalau 100% direfleksikan berarti kalau 100% direfleksikan artinya berarti apa Nana? Artinya berarti tanpa ada penyerapan atau tingkat penyerapannya adalah 0 ya. Rendah. Tingkat penyerapannya 0. Nah, silakan dicari ya di sekitar warna jingga sampai merah yang nilainya 0. Kira-kira apa? Klorofil A. Ya, kita lihat ya di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini anak-anak. Nah, ini ya. Nah, ini adalah jingga sampai merah. Maka kita ketemu siapa di sini? Coba kita naikkan ke atas ini. Klorofil B. Klorofil B. Lalu kalau jingga di sini ya. Ini nolnya berarti siapa dia? Vicosianin dan klorofil B. Ya. Oh, vicosianin apa vicoeritrin itu? Vicosianin. Vicosianin ya. Terus ada enggak di situ berarti? Nggak ada. Coba sekarang merah yang di sini yang mana? Yang B itu Pak. Oh, ada yang B ya. Klorofil B dan vicosianin ya. Ada pertanyaan?
Tidak ada ya, jadi merefleksikan. Nah, jadi kita di sini harus pandai-pandai membaca sebuah data. Ingat, merefleksikan artinya memantulkan, berarti tanpa adanya penyerapan. Ya, kalau pertama kali kamu melihat soal seperti ini, kira-kira membingungkan apa cukup jelas, anak-anak? Membingungkan. Membingungkan ya. Jadi kita memang harus melihat grafik itu dengan baik-baik. Kira-kira apa yang dimaksud dengan grafik tersebut, maunya apa. Nah, terkadang kalau kita pertama kali menemukan grafik, kita masih harus membuat analisa atau membuat perhitungan-perhitungan. Ya, jadi harus diteliti benar-benar apa yang dimaksud dengan grafik tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Ada. Kita lanjut ya. Nah, berikutnya tentang masalah listrik, anak-anak. Wah, siapa yang senang kelistrikan, anak-anak? Saya. Hah? Nanti kena setrum nanti ya. Ya, ternyata hidup kita itu sekarang penuh dengan peran dari listrik ya, anak-anak ya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu banyak peran listrik yang kita butuhkan. Nah, di dalam listrik itu ada beberapa istilah, misalkan seperti V atau volt. Nah, siapa yang tahu apa itu V atau volt? Tegangan. Ya, dia disebut sebagai tegangan listrik. Ya, tegangan listrik. Kemudian ada I. Ya, nanti itu memiliki satuan ampere. Nah, itu disebut sebagai apa? Sebagai arus listrik. Ya, kemudian ada lagi yang disebut sebagai hambatan atau R, ya, hambatan R itu satuannya ohm. Nah, itu namanya resistor atau hambatan. Oke, sampai sini anak-anak, ada lagi enggak selain ini semuanya? Masih ada yang namanya P. Apa P itu, anak-anak? P itu daya. Ya, P itu adalah daya. Oke, anak-anak. Dari sini kira-kira ya, dari sini kira-kira menurutmu mana yang dipakai untuk menentukan soal tersebut atau digunakan dalam menentukan jawaban dari soal tersebut? Yang mana aja? V, I, apalagi kira-kira? R. R. Kenapa kok R? Di sini ada kata apa? Kata-kata hambatan. Nah, jadi hambatan. Berarti V, I, dan R. Siapa yang tahu hubungan V, I, dan R, anak-anak? Saya. Nah, apa rumusnya? V itu I kali R. Ya, betul sekali ya. Jadi V itu adalah I dikali dengan R. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau V itu sama dengan I dengan R, V kali voltase atau apa? Tegangan itu dirumuskan dengan arus dikali hambatan, ya. Maka kalau kita menghitung misalkan arus gimana, anak-anak? Tegangan dibagi hambatan. Iya, betul sekali. Tegangan dibagi hambatan. Kalau kita mencari hambatan, tegangan dibagi arus. tegangan dibagi dengan arus. Betul ya? Nah, kalau hubungannya seperti ini, anak-anak, coba kamu lihat di sini. Ada yang namanya hubungan searah. Kalau searah itu berarti kalau dia tinggi, maka voltasenya ikut tinggi. Ya, misalkan ini kalau I-nya tinggi, kira-kira V-nya atau tegangannya bagaimana? Akan tinggi atau rendah? Sama ikut tinggi. Ya, berarti nanti yang V ini ya nilainya akan searah dengan peningkatan I dan peningkatan R. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ke grafik ini, anak-anak. Nah, di sini yang ditanyakan ya, coba kita baca kembali soalnya. Grafik hubungan tegangan V dan arus I menggambarkan 4 logam konduktor
Berarti di sini kabel, katakanlah kabel ya, ada kabel K, kabel L, kabel M, kabel N. Nah, disebut konduktor. Sejenis. Keempat logam tersebut dipanaskan dengan variasi suhu yang berbeda. Jadi kabelnya sama, tapi suhunya berbeda. Nah, apakah kabel itu bisa panas, anak-anak? Bisa. Bisa ya. Bisa. Kenapa kok bisa panas kabel itu? Ketika apa, anak? Ketika ada hambatan. Ketika hambatan. Hambatannya semakin besar, maka kabelnya akan semakin Panas. semakin panas. Nah, di sini apabila hambatan berbanding lurus, artinya kalau berbanding lurus itu anak-anak, ketika suhunya meningkat, maka hambatannya juga akan meningkat. Maka besar hambatan dari yang terkecil hingga terbesar adalah titik-titik. Nah, di sini coba kamu lihat grafiknya, anak-anak. Walaupun tidak kita amati semuanya, cukup kita amati yang paling sebelah kiri dan yang paling sebelah kanan. Kalau kita tarik garis lurus, ya. Nah, kalau yang K ini nilai V-nya bagaimana, anak-anak? Tinggi. V-nya tinggi, ya. Lalu I-nya? Rendah. I-nya? Rendah. Rendah. Ya. Kalau V-nya tinggi, I-nya rendah, menurutmu bagaimana hambatannya? Ingat. Hambatannya bakal semakin besar. R sama dengan apa tadi R? V per I. V per I. Ya. Benar ya? Jadi kalau V-nya itu nanti tinggi, I-nya rendah, nilai R-nya bagaimana? Tinggi. Bila V tinggi, ya, I rendah, maka R-nya semakin apa? Semakin tinggi. Nah, kalau kita coba lihat keadaan yang N ya, ini R di K ya. Kalau R di N, nah ini yang N ya, kalau kita tarik garis lurus, maka V-nya bernilai rendah ya, karena hanya segini. I-nya bagaimana I-nya, anak? I-nya tinggi. Nah, kita buat yang sama ya. VN dan IN. Nah, kalau V-nya itu rendah, sedangkan I-nya tinggi, maka nilai R-nya gimana? Rendah. Akan rendah. Nah, sampai sini bisa diduga atau ditentukan jawabannya, anak-anak. Yang ditanyakan adalah kamu menentukan hambatan dari yang terkecil hingga terbesar. Bagi jawabannya apa berarti jawabannya ini? NMLK. Ya, N, M, L, K. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, yang perlu kamu tahu anak-anak. Nah, seperti ini kamu kelihatan apa ini gambarnya? Lampu ya. Nanti lampunya anak-anak semakin memiliki ya daya yang besar lampunya ini, apalagi lampu adalah lampu bolam. Nanti panas yang dihasilkan akan bagaimana, anak-anak? Bertambah. Akan tinggi juga ya. Nah, misalkan kamu memegang lampu yang kecil sama yang besar, ketika nyalanya hampir bersamaan waktunya, maka yang panas yang mana? Yang besar. Seperti itu. Oke, kita ingatkan lagi ya. Rumusnya untuk mencari tegangan adalah arus kali hambatan atau V sama dengan I kali R. Sampai sini ada yang tanya? Tidak ada. Ya. Oke, anak-anak. Nah, sekarang kita mau main-main dengan rumusnya. Rumusnya tadi adalah I kali R. ya, V itu sama dengan I kali R. Kalau mencari I gimana? V dibagi R. Kalau mencari R, V per I. V per I. Sekarang saya punya gambar A ini, anak-anak. Nah, ini adalah sebuah rangkaian listrik di mana V-nya tidak diketahui, lalu
Arusnya 5 ampere, hambatannya 200 ohm. Berapa nilai dari tegangannya atau V-nya? 1000. Caranya? 5 Caranya? Nolnya Ya, di belakang. V sama dengan I kali R. Maka 5 kali 200. Maka jawabannya 1000 apa? Apa satuannya? 1000 volt. Volt. Karena tegangan itu volt. Oke, sekarang gambar yang B anak-anak. Coba tentukan berapa I-nya. 8. Caranya I sama dengan 40 bagi V per R. Berarti 40 per 5 sama dengan 8 apa? 8 ampere. Nah, sampai sini ada yang tanya? Tidak. Tidak ada ya? Nah, sekarang kita akan modifikasi lagi gambarnya, Nana. Nah, saya sekarang gambarnya seperti ini. Yang ditanyakan berapa I-nya. 3. Caranya? 12 dibagi 2 tambah tambah 2. 2. Ya, jadi kita mencari bagi R 4. total ya. Mencari R total. Gimana cara mencari R total kalau dia dihubungkan langsung? Ini namanya hubungannya rangkaiannya apa, Dana? Seri. Namanya Seri. adalah seri. Kalau seri berarti R totalnya gimana? R R1 tambah R2 secara langsung ya. Maka 2 ditambah 2 sama dengan 2 sama dengan 4. 4 ohm. 12 bagi 4. Nah, sehingga I-nya sama dengan V per 12 R. bagi 4. Maka 12 per 4. Jawabannya adalah 3 ampere. Bagaimana dengan yang ini anak-anak? Siapa yang bisa? Ini disusun secara apa, Nana? Kita cari I-nya ya. Caranya? 20 ditambah Kalau ini dihubungkan secara apa ini dihubungkannya, Nana? paralel. Paralel. Kalau R paralel, itu caranya gimana, Nana? R paralel? Seper R1. Ya, seper R paralel sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Betul sekali. Sehingga seper R paralel 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6. Berapa jawabannya? 3/6. 3/6. Apakah RP-nya itu 3/6? Setengah. Tidak ya. Caranya dibalik. Kan ini seper RP ya, seper R paralel. Kalau mencari R paralelnya tinggal dibalik. Ini R paralel per 1, ini 6/3. Berapa jawabannya? 2 ohm jawabannya ya. Jadi kalau sudah ketemu seperti ini nanti dibalik ya anak-anak ya, biar ketemu R paralelnya. Oke, R paralel sudah 2 nih. Ya, sedangkan V-nya 20. Maka I-nya berapa? 10. V per R. Maka 20 per 2 sama dengan 10 apa? Ampere. Bisa, Nana? Jadi diingat-ingat kalau paralel dibuat seperti ini ada sepernya ya. Kalau sama enak ya karena bisa langsung dijumlah. Nah, karena penyebutnya sudah sama. Bagaimana kalau penyebutnya tidak sama seperti ini? Silakan dicari berapa arus yang mengalir di sini. Siapa yang ketemu? Berarti seper R paralel sama dengan seper 5/6. 2 5/1. 5/6. Seper 2 ditambah Tambah sepertiga. Sepertiga Sepertiga tambah ditambah seper6 seper6 terus sama dengan 3/6. Ya, seperti Ditambah menyamakan 2/6. penyebut ya. 2, 3, 6 berapa? Ya. 6. Nah, 6. Ya, maka di sini 2 ke 6 kalikan berapa ini?
Kalikan 3. Maka yang atas kalikan 3. Yang 3 kalikan 2. Yang 6 kalikan 1 saja. Sehingga berapa itu kalau dijumlah? 6/6 ya. Kalau dibalik RP per 1 tetap 6/6. Berapa R paralelnya? 1 ohm. Ya, sehingga kita cari I-nya nih. I-nya sama dengan V per R. Maka 3/1. Jawabannya tetap 3 ampere. Nah, ini kalau apa Nana? Kalau tidak sama penyebutnya. Lanjut. Bagaimana kalau seperti ini? Oh, gimana ini maksudnya, Pak? Ada paralelnya, ya. Lalu ada serinya ini. Apa dulu yang harus dicari? Paralel dulu baru di seri. Ya, berarti di paralel dulu baru di seri ya. Kenapa? Karena di paralel itu berarti kita menggabung 3 buah hambatan ini menjadi apa, Nana? Menjadi 1. Jadi nanti bisa kita gambar kembali setelah kita akan menggabung yang paralel nanti akan jadi seperti ini. Jadi ini adalah R paralel, yang ini adalah 3 ohm. Ya, begitu ya. Tadi kan kita sudah berhitung ya. Kalau 666 tadi berapa, Nana? 2 ya. Berarti RP-nya adalah 2 ohm. Ini adalah 6 volt. Sekarang R serinya berarti berapa? serinya. Kan R1 tambah R paralel ya. R paralel tambah R3. Maka 2 ditambah 3 adalah 5 ohm. Berapa I-nya? I-nya V per R. Berarti 6/5. Berapa? 1,2 apa? Ampere. Sampai sini ada yang tanya? Tidak. Pak, kok bisa 1,2 Pak? Ya coba saya jelaskan pelan-pelan. 6/5 kalau desimal itu jadikan ke 10 ya. Atau 100 atau 1000 ini 10 berarti 5 kalikan 2. Ini juga kalikan 2 menjadi 12/10. Kalau per 10 artinya satu angka di belakang koma. Berarti 1,2. Ada pertanyaan? Tidak. Gimana? Bisa apa tidak ini? Seperti ini? Bisa. Nah, kalau bisa pasti bisa menyelesaikan soal berikutnya. Ini soal berikutnya. Mungkin sudah Aiko mohon dihapus ya. Ya. Ayo lo, udah bisa dihapus ya. Nah, sebentar saya hapus dulu. Sebentar. Oke, Nana. Ada pertanyaan ini? Coba ini dicari dulu nih. Tadi kan kita sudah latihan nih. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Agar lampu gambar 1 dan gambar 2 menyala sama terang. Berarti kalau menyala sama terang itu voltasenya sama, hambatannya juga sama. Ini hambatannya juga sama. Gimana caranya biar sama? D. Yang mana? D. Yang D? Ya. Yang D? Yang ini? Ya. Yakin? Yakin. Yakin Udah ya? hitung. Oh sudah dihitung. Yakin. Coba kalau R-nya ini adalah 100 gitu kan ya. Yang di sini adalah 200. Yang di sini 200. Maka ini kalau di paralel jadi berapa, Nana? 100. Jadi setengahnya kalau sama ya. Kalau tidak percaya kita hitung 1/R paralel sama dengan 1/200. Kita tambah dengan 1/200 sama dengan 2/200. Lalu kita balik 200/2. Maka 100 ya. Jadi hambatannya menjadi 100 totalnya. Sehingga dengan voltase yang sama atau tegangan yang sama, R-nya juga sama, maka nanti nyalanya akan sama terang. Maka jawabannya yang D. Gampang ya?
Gampang. Ya. Gampang. Nanti dicoba lagi. Diingat-ingat cara untuk mencari apa? Arus. Mencari arusnya. Kita lanjut ya. Ya. Kita lanjutkan nih. Nomor berapa? Coba. Nah, ini masih tentang kelistrikan anak-anak. Tadi sudah dihitung apa belum? Atau kemarin mungkin ya. Karena kemarin soal ini dibagikan. Udah. Udah. Yang mana? Ya. Yang mana jawabannya? Mungkin ada yang sudah mencarinya. Udah inget. Oh, enggak ingat. Ini kalau kita lihat anak-anak di sini ada yang namanya daya. Oh, tadi keluar dayanya ya. Apa rumusnya daya? Atau notasi P. dayanya adalah P ya. Itu satuannya adalah watt. Ya, anak-anak ya. Kemudian di sini ada apa lagi? Oh, energi. Ya, berarti kalau energi itu apa anak-anak? W. W ya. W itu adalah energi. P kali T. Energi itu satuannya apa anak? Satuannya joule. Joule. Ya. Lalu di sini ada waktu. Berarti waktu adalah T ya. Time atau waktu. Satuannya apa anak? Satuannya waktu itu. Kon. Second atau detik. Nama lain second adalah detik. Baik. Kita akan lihat ya, akan hitung bersama-sama. Nah, di sini ada lampu. Jumlahnya berapa, Nana? Jumlahnya 5. Dayanya adalah 20. Nah, kemudian waktunya ada berapa, Nana? Waktunya ini. Coba kamu lihat ini. Mulai dari jam 18 sampai jam 5. Jam 18 itu jam 6 ini ya. Jam 6 malam ya. Jam 6 petang. Sampai jam 5 pagi hari. Lampunya nyala. Berapa jam anak-anak? 9 jam. 9. 11 jam. jam. 11 jam ya. 11. Nah, 11 jam. Oke. Agar jamnya itu bisa jadi second itu dikalikan berapa, Nana? 3.600. Dikali 3.600 ya. Jadi ini jamnya saya ganti. Kita kalikan dengan apa, Nana? Dengan 3.600. Oke. Coba kita kalikan semuanya. Siapa yang bisa mengalikan ini? Pakai apa, Nana? Pakai kalkulator. Oh, jangan porgapit. Keperkalian biasa ini ya. 5 kali 20 berapa? 100 ya. Ini 36 kali 11 nih. Misalkan hitungannya di sini 36 kali 11. Maka 36 total ya. 39.600. Nah, ya gitu kan ya. Berarti 396. Ya, ini nolnya ada 2. Yang ini 5 kali 20 juga ada 2. Nah, betul ya? Betul apa salah ini? Ya, betul. Banyak betul ya? Berarti 3.960.000 apa? Joule. Joule. Berarti kita cari yang juga ya, yang televisi. Nah, televisinya 1 nih. Wattnya 150. Itu berapa jam itu anak-anak? 5. 5 jam ya? 5. Nah, 5 jam saja kita kali dengan 3.600. Silakan kita hitung nih. Gimana? Misalkan ini 15 kali 5 berapa anak? 15 kali 5 berapa? 15 kali 5? 75. 75. Kita kalikan misalkan dengan 36 ya. Berarti 30. 42 adalah 45. 15 simpan 1. 21, 22. Betul anak-anak? Mungkin banyak yang salah ini. Ya, betul. Ya, berarti nolnya ada berapa? Tuh 23 ya. Tuh 23. Nah, berarti 2.700.000. 2.700.000.
Banyak sekali ini. 27. Oh, enggak, Yang punya kalkulator boleh ngecek hitungannya Pak Injang ya. Mungkin ada yang salah mungkin. AC-nya ada 2 Nana. Kita kalikan dengan 750 lalu dia akan nyala berapa jam? 9. 9 ya. 9. 9 jam kita kalikan 3.600. Maka ini kita kalikan ini ya. 2 kita kalikan dengan 750 adalah 1.500. 89 Ya. juta. Berapa? 100. 48 juta. juta. 48 juta. 40? 48. 89 juta 100. 48 juta 600. Ah, beda-beda. Coba dicat. Coba dicat ke Pak Injang. Coba hasil dari hitungan kamu berapa? Sorry, Pak. Taruh di kolom chat. Kalau beda-beda saya hitung manual ini. Kalau sama berarti kalkulatornya tepat ini. Berapa? 89 100. Oh iya. Oke, Ya. saya hapus ya. Loh. 80. 48 juta. Nah, kenapa? 2 kali 750 kali 9 kali 3.600. Oh, beda-beda. Nah, ini beda-beda. Kita Aku 8.600. kok beda-beda? Ayo kita hitung manual 48 ya. juta 600. Nah, ini kita kalikan ini adalah 1.500. Ya enggak, Nak? Ya. Lalu 9 kita kalikan 36 nih. 36 kita kalikan dengan 9. Kan 54. Ya. Ini 27 kita tambah dengan 5 32. Betul apa enggak itu? Kita kalikan 3 2 4. Nolnya 2 kali. Ya. Lalu 324 kita kalikan dengan 15. Ya, 20 10 12 51 terus 16.000. 324 ya. 0684. Ya. Betul? 4860 nolnya ada berapa 4 ya? Nah, betul apa enggak ini? Ya betul, 8 juta. Betul ya? Ya, pakai apa itu? Pakai biasa apa pakai kalkulator? Kalkulator. Oh, kalkulator. Nanti kalau kamu lomba pakai kalkulator ya. Saya ngitung sendiri. Ngitung sendiri betul apa enggak ini? Sudah betul? Salah. Oh, salah. Aku beda yang Nah, kenapa? Kita lanjut ke pompa air. Ada 1 kali 450 ya. Ada berapa jam di situ? 2 jam. Aiko jangan coret-coret ya Aiko ya. 300 3.600 ya. Maka ini kan kita kalikan 2 ya. Berapa? 900. Maka nanti 36 kita kalikan dengan 9. Berapa? 54 27 ditambah dengan 32. Ya. Berarti nolnya ada berapa? Itu 2 3 4. Ada 2. Ini kan ya? 24.000. Berarti 3 juta ya? 240.000. 240.000. Sekarang kita jumlah. Ya, bingung apa enggak ini kalau dijumlah ini? Enggak. Bisa tak coreti ya. Misalkan tak coreti nolnya ada 3 ini ya. Berarti 0 0 0. Nah, kemudian ini 0 0 0 0 0 lagi ya. Terus berapa? 4 0 Gimana? 10. 6 0 0 4 10 ya. Pak. Simpan 1 ya. Terus berapa? 10 17 23 23 25 25.
25 ya. Aduh, Nah, simpan 2 ya. Ini habis. 5, 7, 11, 14, 14. Habis. Terus 14. 5 tambah 7 14. Hah? 5, 7. 3 Kan ini masih ada 48 7 nih. 8. Bingung ya. 3. Kan ada Nah,